Indonesia masih kalah jauh kalau ngomongin jalan raya. Emang iya? Jadi ceritanya awal tahun ini gue ke Sarawak. Fun fact, di kota Kuching, Malaysia, bener-bener di sini tuh tertib banget sama lalu lintas. Jadi misalkan ada orang lagi nyebrang jalan, itu tuh nggak ada mobil yang terabas sama sekali. Awalnya dikira Indonesia jauh lebih maju. Tetapi ketika masnya sampai di Sarawak, Malaysia, terkejut dengan hal ini. Bahkan ternyata Indonesia selama ini kalah jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Edisi video kali ini Bang Toha ingin mereaction culture shock orang Indonesia ketika kali pertama datang ke Malaysia. Bukan hanya sekedar Kuala Lumpur saja, tetapi orang Indonesia ini kan sangat luas ya. Yang ada di Kalimantan juga bisa datang berwisata di Sarawak. Sehingga mereka juga kalau ingin berkunjung ke negara tetangga begitu sangat dekat. Namun awal mula beliau datang melihat area perbatasan yang ada di Indonesia, nampak Indonesia ternyata lebih maju dari Malaysia. Tetapi setelah sampai di Malaysia, akhirnya dibuat terkejut dengan hal ini. Daripada penasaran, kita reaction videonya bersama-sama. Indonesia masih kalah jauh kalau ngomongin jalan raya. Emang iya? Jadi ceritanya awal tahun ini gue ke Sarawak, Malaysia, tepatnya ke kota Kuching. Perjalanan yang gue tempuh kurang lebih 350 km, ya kurang lebih sekitar 6 jam. Tapi itu di luar vehicle declaration. Fungsinya itu untuk mobil lu bisa melintas antar negara. Pertama gue amazed banget sama PLBan Indonesia. Karena dari 15 tahun lalu terakhir gue kesini, ini jauh banget, bersih dan besar. Jujur, Malaysia kalah dengan ini. Tapi setelah gue masuk Malaysia, dan sekitar 30 menit ke kota Kuching, gue cukup pangling sih sama jalan raya di Malaysia. Gak peduli itu jalan highway antar kota, pemukiman warga, atau bahkan ke tempat wisata, jalannya super mulus. Bahkan area yang masih sepi, yang bisa dibilang kandirnya masih hutan, marka dan jalannya masih bagus banget. Ya bisa dibilang kalah jauh deh Indonesia. Dimana jalanan antar kotanya itu masih banyak banget jalan yang berlubang dan juga bergelombang. Jadi menurut kalian ke depannya Indonesia bisa nggak sih nyanyi jalan raya di negara lain? Ya minimal sama kali ya dengan negara tetangga. Kenapa di Malaysia tidak ada tukang parkir? Karena yang serba jawab ya. auto. Jadi tidak perlu petugas parkir. Awalnya dikira Sarawak lebih maju dari Indonesia. Kemudian masnya setelah sampai dan melihat sendiri kenyataan yang ada di Sarawak, ternyata Indonesia kalah jauh dari segi jalan rayanya. Masnya yang daripada Indonesia memuji jalan raya yang ada di Sarawak, Malaysia. Memang kemajuan yang ada di Malaysia bukan hanya terpusat di Kuala Lumpur saja. Mungkin kalau kita mereaction atau melihat, kok kalau kita mereaction sih? Mungkin kalau kita melihat suasana yang ada di Kuala Lumpur, ya wajar kalau Kuala Lumpur maju ya karena merupakan salah satu bandar yang paling terbesar di Malaysia. Tetapi tidak hanya di Kuala Lumpur saja. Orang Indonesia terkejut dan shock ketika melihat jalan raya yang ada di Sarawak. Dari mulai jalan kampung, dari mulai jalan yang jauh dari kota, semuanya itu sangat halus mulus. Bahkan markah jalannya pun juga sangat bagus. Kemudian masnya mengatakan, apakah Indonesia bisa jalan rayanya seperti Malaysia? Insya Allah bisa, insya Allah. Kalau tidak ada dana yang dikorupsi. Kalau untuk programnya di Indonesia sih bagus, namun kadang-kadang dana yang harusnya untuk jalan raya justru kadang-kadang dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya harapan saya mudah-mudahan Indonesia jalan rayanya juga sangat bagus. Ini bukan tentang membanding-bandingkan satu sama lain. Tetapi dari video ini kita bisa melihat kemajuan negara tetangga yang dimana semakin berlomba-lomba untuk maju ke hadapan atau ke depan. Bukan hanya sekedar jalan rayanya saja, tetapi Malaysia destinasi wisatanya pun juga ingin menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Wow, keren dan luar biasa. Dan kita harus menerima kenyataan fakta ya. Pada faktanya memang kalau untuk destinasi wisata, Indonesia pun juga kalah dari Malaysia. Meskipun Indonesia memiliki pesona alam, keindahan alam yang sangat memukau. Apa sih yang salah
sehingga pusat pelancongannya pun kalah daripada Malaysia. Nah, di edisi video kali ini Bang Toha juga ingin mereaction orang Malaysia ketika berwisata di Labuan Bajo dibuat terkejut tentang hal ini. Harusnya hal-hal seperti ini perlu diperhatikan sehingga para pelancong ketika datang ke Labuan Bajo, wisata di Indonesia, merasa nyaman. Hai guys, untuk video kali ini aku nak bagi tahu dasar Labuan Bajo, tapi yang ni berdasarkan pengalaman aku sendiri. Bila pergi Labuan Bajo, pastilah kita ambil package sailing kan. Tapi korang kena pastikan package sailing korang tu betul-betul dulu. Kau tengok macam aku ni, korang survey betul-betul sailing korang. Macam aku ni, aku terkejut jugalah sebab aku tahu kecil tapi aku tak sangka lah sekecil ni. Tengok dah macam duduk dalam keranda lah. Tapi diorang ni kira okey lagi berdua. Yang aku lagi lah 4 orang. Nampak aku bawa rontor bilik aku 4 orang satu bilik ni Dah lah dia dekat dengan sebelah enjin. Bila kau tidur kau tengok badan aku besar mana. So aku kongsi 4 orang kat sini. Oh, boleh bayangkan nak tukar baju, nak solat macam mana. Next, cuaca memang sangat panas ini. Yang ni aku day 1 and then this is me day 5. Aku dah pakai sunscreen tapi mungkin tak cukup kot SPF ke. Maybe lah. Untuk belah malam pula angin memang sangat kuat je. Sampai kapal kru pun macam dah risau. And budak-budak ni pun dah risau. Tapi aku macam I don't give a fuck lah. Aku rasa macam selamat je. Lepas sehari suntuk sailing, bila kau dah turun ke darat tu memang akan normal je. Kau akan rasa pening-pening. So kau layan je benda tu. Tengok macam Mamat ni And then kita orang add on nak rangko. Sumpah aku takut dengan jeti dia. Nampak sangat dah lama macam tak kukuh weh. Nak turun ke bot pula, ini pula laluan dia. Astaghfirullahaladzim. Sampai gua rangko tu biasa je ni Tak ada apa yang special pun. Boleh lah nak buat basah telur kau. Tak nak balik tu aku dah macam gelupur sikit. Aduh nak naik balik jeti tu. Tapi nasib baik tak ada guna laluan lain. Naik mendalam ni menarik juga. And then ni last kali time aku dekat Hotel Siesta. Time ni aku tengah tunggu Gojek nak pick up ke next station. Kau nampak kerusi dekat meja reception ni? Kau nak tahu apa jadi? Patah siap. Tapi nasib baik aku tak mudah panik. Aku pergi kat staff dia, aku acah-acah lah marah. Aku cakap lah, ini kerusi hujan panas dah reput. Tengok orang duduk, patah. Staff dia pun minta maaf. Lepas tu aku turun bawah, aku gelak. Sebab aku tahu tu bukan punca utamanya. Jadi itu je lah kot. Tak adalah daksak mana pun. Okay, bye. Teruntuk pihak pengurusan yang ada di Labuan Bajo, terutama khusus untuk pelabuhan bagi laluan pariwisata, harusnya diperhatikan. Masa iya sih hari-hari dapat kemasukan, tetapi pelabuhannya tidak dibetulkan, tidak dibenarkan. Kapan mau maju kalau hal-hal yang seperti itu tidak diperhatikan? Harusnya khusus untuk para pelancong itu harus dipercantik, dibuat senyaman mungkin. Sehingga ketika para pelancong datang ke Indonesia, mereka dibuat nyaman dengan fasilitas publik yang ada di Indonesia. Pelabuhan dari kayu, terus kemudian kayunya sampai sudah patah-patah, sudah kering reput, tidak dibetulkan. Apa menunggu roboh dulu baru dibangun? Hal seperti inilah yang mungkin menghambat kemajuan pelancongan yang ada di Indonesia. Bagaimana kita mau bersaing dengan negara tetangga lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia? Mereka berlomba-lomba membuat fasilitas publik mereka begitu sangat-sangat maju sehingga ketika pelancong datang ke negara mereka maka akan dibuat nyaman. Hal ini berbeda jauh dengan di Malaysia. Di Malaysia fasilitas pusat pelancongan itu benar-benar sangat diperhatikan. Istilahnya itu tidak diremehkan lah. Maka tak heran lagi kalau di Malaysia semuanya itu serba hidup. Dari mulai wisata makanannya juga sangat hidup. Dari mulai makanan tradisionalnya juga sangat hidup menjadi perburuan para pelancong dari luar negara termasuk Indonesia. Berikut
culture shock cewek-cewek Indonesia ketika melancong di Malaysia. Ternyata sampai-sampai dibuat kaget dengan makanan ini yang tentunya tidak ada di Indonesia. Wow, luar biasa ya Malaysia di dalam destinasi wisata makanannya. Yuk kita reaction dan kita simak videonya bersama-sama. Sekali lagi, video ini bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain, tetapi untuk saling berbagi informasi dan edukasi. Barangkali sahabatku mau melancong ke Malaysia juga bisa melihat suasana yang ada di Malaysia. Oh, ternyata seperti ini. Dan barangkali untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia ingin melancong ke Indonesia juga bisa sama melihat seperti apa suasana pelancongan yang ada di Indonesia. 1, 2, 3, tada! Nasi lemak diraja. Okay, specialnya nasi lemak kita. Nasi lemak kita ditumis tau. Wow. Warna kuning. Sebab tu namanya nasi lemak diraja. Ditumis. Untuk menu pertama kita bagi paru balado. Paru balado. Kita lauk kita memang bagi satu stok Wow. tau. Nyai. Okay. Next kita bagi sotong balado. Wow. Sahabat. Wow. Tengoklah meriah kan? Dia gila. Alright. Next Okay. kita akan bagi kerang sambal. Nyami. Ini paling special tau. Kerang Ini sambal ni. makanan tradisional loh. Tetapi Ini ayam goreng kan? Ayam goreng. Bagian apa-apa pun boleh. Apa pun boleh. sangat-sangat dilestarikan di Boleh. Malaysia dan menjadi destinasi wisata. Alright. Kriuk boleh? Kerak-kerak dia? Boleh. Boleh. Lagi sedap kan? Yeah. Enak ini kak. Kusyuk makan. Nasi lemak diraja. Kerak dia. Rendang daging. Rendang. Nah, Memang semua ada. Ya betul. Semua termasuk Wah. dekat Set Diraja ni. rendang itu di Wah, Malaysia kan. juga sangat Paling populer. special. Sambal goreng kita. Oh, Sambal goreng. Ya, Okay. kita akan bagi juga. Macam nasi ambang lah dia. Ya. pakai sambal goreng. Alright. Masya Allah. Lagi sikit. Nyai. Sikit. Kita ambil telur mata satu ya. Okay. Oh. Okey, dah siap. Siap. Kat sini berapa ringgit? Okey, untuk nasi lemak di Ambang ni, nasi lemak di Raja ni RM23 saja. RM23 Murah semua dapat. banget loh. Ya betul, Okey. jumpa makan. Dan ini dia kakak-kakak cantik daripada Indonesia ketika melancong ke Malaysia. Kira-kira dibuat shock tentang hal apa? Memang Malaysia merupakan salah satu destinasi wisata pelancongan yang begitu sangat populer di Asia Tenggara. Karena kalau ke Malaysia bisa berbelanja barang-barang branded yang katanya harganya lebih murah, kemudian juga bisa menikmati suasana pemandangan kotanya. Jadi last day kami mau Hai juga, Mbak. Soal publik transportasi tidak perlu ragu. Kita ada banyak oleh-oleh soalnya. Enggak, soalnya kan aku juga enteng di Di Malaysia itu Grab juga banyak. Prada WSL. Kalau Gojek nggak ada. Jangan buat, susah tau mahal pajaknya. Jadi ntar aku tinggalin aja di bandara kan gampang. Enggak sih, nanti aku hubungin apa deh. Jauh-jauh datang ke Malaysia. Kira-kira mau ngapain aja, Mbak? Hai juga, Mbak. Sudah sampai di Cimei. Sudah sampai. Wow, suasana pemandangannya begitu sangat megah kan? Seolah-olah bukan berada di Malaysia, tetapi serasa di Korea. Dan makanannya pun juga sangat viral, sangat-sangat membuat para pelancong penasaran. Karena berbagai jenis aneka makanan di Malaysia serba lengkap. Kita tengok sikit, Cid. Yang mana aku makannya, Cid? Oh, makan nasi ayam. Orang bilang, rasanya kayak nasi Hainan. Tapi tetap aja ini lebih enak daripada nasi Hainan yang kita temui di Indonesia. Pakai nasi. Ini, jangan. Masuk. Mari, ini kita baca. Bagaimana Mbak rasanya? Kita lagi di Panda Ice. Ini kayak mini show gitu. Begitu sangat seronok kan? Melancong di Malaysia, makan-makan sambil berbelanja. Kami lagi mau ke Moon Chinese Before. Wow, panas sih. Nggak, ini antriannya sepanjang ini. Tapi waktu kami kemarin malam tuh jauh lebih mengular lagi. Gue nggak jadi karena antrinya panjang dan lama. Sampai beratur panjang. Sekarang kami di Sampai nggak jadi beli. tokonya Pocket. Kimi now. Ini pedas ya? Yang ini gemes sekali. Kamu nengok, Cid, jangan loh. Nggak boleh ya. Cid lagi sakit gigi. Awas Mbak, digigit kucingnya nanti. Jadi teman kita yang satu ini lagi kebanyakan gula.
Kamu jangan nek. Aku nggak boleh lanjut di sini nanti kita tegur lagi. Masuk lagi guys. Ke kafe 3 lantai. Berapa gue nggak? Bukan sayang. Oke sayang kucingnya. Kotanya sangat damai, sangat nyaman, sangat tenang. Bagi untuk para pejalan kaki. Maka tak heran kalau orang Indonesia ke Malaysia, ke pavilion, kaget. Very hot today. Panas sekali di luar, jadi kami better lagi mau aja kita beli minuman yang segar-segar. Hari ini kita minum sagi lagi because it's so good. Ini apa Taris? Dan minumannya pun juga viral. Ini premium tea yang regular cuma harganya 11,9 ringgit. Coba aku review. Bagaimana rasanya, Mbak? So creamy, so creamy. Oh, Yummy. Lezat. nyami kata Mbaknya. Sedap. Oke, langsung aja kita cek. Aku beli yang Kayak mana beli? White peach, milk tea regular juga ya. Bagaimana rasanya, Mbak? ya rasanya tuh kental peach, karena yang suka peach pasti suka. Kalau Kilap dia masih nunggu karena dia baru mencoba punya cut. Kalau Sultana dia masih bingung mau Lala atau Five Guys. We're here. Ghosting, foto-foto. Begitu sangat seronok Mbaknya. Sul tadi beli minum Lotus ya. That's right. Enak banget. Mau dan foto box kita mau cobain. Hasilnya aja. Oh, Choose, pick, please pick satu foto. Oh, satu-satu. Ini ternyata ada seperti ini juga. Ya, cuma bisa pick satu foto. Oh, Scan guys, scan. Nggak usah dipakai ini. yang Apa sih? bohong. keren ya. Begitulah, bagus kita foto di sini weh. Difotoin. Maksudnya ada aku juga. Ya, biar orang tahu ya kami fotonya di sini. Isi dalam tas lagi. Kalau aku juga banyak duit kena ini. Banyak ya tas bawaan tuh. Nggak bisa. Boleh nggak? Kunci guys. Meskipun hanya sekedar berjalan-jalan, tetapi mbak-mbaknya daripada Indonesia begitu sangat merasakan momen yang sangat bahagia ketika liburan di Malaysia. Jadi kami sampai orang ini pasti mau membeli baju. Aku juga lah. Yuklah kita beli 100 ringgit. Kita beli 50.000 ilmu just tip. Nanti part 2 kami balik lagi. Dan semuanya serba Aku lengkap. sekolah aku mau lah pakai. Kalian masih mau keliling nggak? Biar aku jumpain Bang Rati nanti. Ya. Patut saja Malaysia begitu sangat rame ya. Tiba-tiba nanti bingung gitu biar aku memulaikan pembicaraan. Iya. Oke? Dikunjungi para pelancong, terutama dari Indonesia juga. Semuanya serba lengkap, Mbak. Nggak pakai tadi tentu. Oh iya. Aku nggak pakai tapi. Nak beli apa ini? Oh, beli tudung. Ih, sumpah kau ganti aja. Ya, oke. Jadi Tarisa pergi dengan urusannya lagi. Dan inilah TRX Mall yang begitu sangat viral di Indonesia. Menjadi perbincangan para pelancong ketika datang ke Malaysia. Katanya wajib ke sini. Tuh kan, mbak-mbaknya begitu sangat-sangat bahagia ketika melancong di Malaysia meskipun hanya sekedar jalan-jalan di mall. Kaget, banyak sekali kafe-kafe. Oh, makanan apa itu, Mbak? Roti nampaknya ya, nyami. Ya Allah, jatuh.
Nggak masalah Mbak, belum lama kok. Si Sultana. Aku pernah nyoba Americano kan. Semuanya itu serba lengkap loh di Malaysia. Saya karena aku sakit gigi. Sakit. Tapi sumpah ya, kemarin pas aku lompat sakit udah gigi. Begitu sangat bahagia merasakan momen liburan di Malaysia. Tapi ya udahlah. Lompatnya bukan kepala dulu. Jadi kami udah mau pulang ke hotel, and abis itu ambil bagasi, ambil koper, terus lanjut langsung ke KLIA. Tapi hari ini paling unexpected ya. Iya, karena kayak Tadi kira kayaknya udah sih. banyak tempat yang kita datangin ternyata Kami nunggu Grab. Bagus. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Inilah momen-momen kebahagiaan kakak-kakak daripada Indonesia dan cewek-cewek daripada Indonesia, gadis-gadis daripada Indonesia ketika liburan di Malaysia dibuat kagum dan shock dengan suasana yang ada di Malaysia. Ya memang tidak bisa dinafikan, Malaysia dengan segi keindahan kotanya menyajikan beraneka ragam makanan, kemudian kafe-kafenya yang kekinian. Kalau di Malaysia mau cari makanan apa saja semuanya serba lengkap, sehingga para pelancong ketika datang ke Malaysia dibuat sangat nyaman dan tentram. Oke, cukup sampai di sini. Jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.